Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, yang tentunya dengan kenikmatan itu kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan perkara-perkara yang Allah telah larang dengan jelas di dalam Al-Quran atau Al-Hadis lewat perantara Nabi. Sebenarnya Pak Bu, untuk malam sekarang harusnya Al-Ustadz Amin ya. Tapi karena tadi sore Ustadz Amin kontak saya, kebetulan beliau lagi ada agenda di PD ya, jadi tidak bisa hadir. Akhirnya untuk malam ini yang seharusnya Ustadz Amin itu digantikan dahulu oleh saya. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada malam ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu judul dari tulisan saya yang sudah saya share, yang sudah saya bagikan ke grup-grup WhatsApp, yaitu di halaman 78 ya. Di halaman 78. Gimana Bu, Mbak? Sudah dibaca tidak tulisannya? Di halaman 78 ada satu judul yang dikasih judul dengan hikmah keempat. Nah, tapi sebelum membahas hikmah keempat ini, saya coba akan memberikan satu gambaran bahwa dalam kehidupan manusia itu tidak terlepas dari skenario. Nah, setiap hari, setiap detik demi detik, setiap waktu demi waktu, setiap bulan ke bulan, kita tidak terlepas dari yang namanya menskenariokan kehidupan atau membuat rancangan-rancangan di dalam kehidupan. Jam 7 malam kita mau apa, jam 10 malam kita mau apa, jam 7 pagi kita mau apa ya. Semua itu tidak terlepas dari aktivitas merancang. Jadi kehidupan kita yang kita jalani setiap hari itu selalu penuh dengan berbagai macam rancangan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita buat. Ibarat kalau kita melihat satu sinetron, satu film, pasti di dalamnya itu terdapat berbagai rancangan, terdapat berbagai skenario. Ada yang memerankan tokoh protagonis ya, tokoh yang baik. Ada yang memerankan tokoh yang buruk ya. Ada yang memerankan tokoh yang sineger tengah, enggak baik, enggak buruk ya. Dalam satu film itu pasti ada rancangan-rancangan yang dibuat oleh sutradara. Dan rancangan-rancangan itu diperankan oleh aktor atau aktris ya. Nah, kehidupan kita sehari-hari pun juga ibarat seperti ada di dalam satu sinetron.
Ibarat seperti dalam satu film, di mana tiap hari, tiap detik kita menjalankan rancangan-rancangan yang sudah kita buat. Dan rancangan-rancangan yang hendak kita capai dalam setiap waktu itu. Nah, rancangan di dalam bahasa Arab itu berasal dari kalimat dabbaro. Dabbaro itu artinya merancang. Dabbaro yudabbiru tadbiron. Maka tadbir itu adalah rancangan. Nah, berkaitan dengan rancangan ini ada al-hikmatur rabi'atu minal hikamil ata'iyati. Ada hikmah yang keempat dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Qala Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari itu pernah bicara. Kata beliau, arih nafsaka minat tadbir. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi linafsika. Arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu dari melakukan minat tadbir, dari melakukan rancangan. Lapangkanlah dirimu, istirahatkanlah dirimu dari melakukan rancangan. Famaqama bihi ghairuka anka, maka apa yang oleh selainmu sudah atur untukmu, la takum bihi linafsika, maka Anda jangan turut ikut campur mengurusi rancangan tersebut untuk dirimu. Nah, ini menjadi pertanyaan Ibu Bapak. Kan dari tadi setiap hari aktivitas kita itu tidak terlepas dari aktivitas merancang ya. Kita mau jam 7 mau seperti apa, kita jam 4 sore mau mengerjakan apa, jam 7 pagi mau mengerjakan apa. Tidak terlepas dari aktivitas merancang. Tetapi kata Syekh Ibnu Athaillah, justru arih nafsaka minat tadbir. Lapangkanlah, istirahatkanlah dirimu dari melakukan rancangan-rancangan. Pertanyaannya, apakah merancang kehidupan itu sesuatu yang tidak boleh? Sekali lagi Ibu, apakah merancang kehidupan itu adalah sesuatu yang tidak boleh? Kan tadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa terbebas dari membuat rancangan-rancangan, tujuan-tujuan, capaian-capaian, gitu kan ya? Tidak terlepas dari hal tersebut. Tetapi kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Lapangkanlah, istirahatkanlah dirimu dari melakukan rancangan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita tidak boleh membuat rancangan kehidupan setiap hari? Apakah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah kita itu disuruh istirahat dari membuat rancangan itu? Sepenuhnya kita tidak boleh membuat rancangan bagi kehidupan kita. Maka yang dimaksud tadbir di sini adalah, minat tadbir itu adalah li amri dunyaka. Minat tadbir itu rancangan yang tidak boleh dibuat oleh kita itu sebatas rancangan yang berkaitan dengan keduniawianmu saja. Yang berkaitan dengan keduniawian saja, ingat. Berarti apa? Kita merancang kehidupan, yang tidak diperbolehkan itu kita merancang kehidupan sebatas rancangan bagi kehidupannya sendiri di dunia. Maka ketika seseorang berada di dalam kondisi atau perilaku seperti itu, banyak melakukan peraturan-peraturan, membuat aturan-aturan, membuat rancangan-rancangan, hanya sebatas rancangan itu buat dunia saja, maka kata Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah diri Anda dari membuat rancangan.
Karena rancangan yang hanya terpaku dalam posisi dunia saja, itu wa huwa an yuqaddiras sahsu fi nafsihi ahwalan yakunu 'alaiha. Rancangan tersebut seseorang itu mengira-ngira dalam dirinya sendiri berbagai hal yang dia ada di dalam hal tersebut. Maksudnya seperti apa? Maksudnya merancang sebatas urusan dunia itu adalah ketika seseorang melakukan aktivitas di dunia, dan aktivitas di dunia itu hanya sebatas berlaku atau bernilai dalam dimensi atau dalam perspektif dunia gitu. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena matak tadihi syahwatuhu wa yudabbiru laha ma yaliqu biha min ahwalin wa a'malin yahtamu li ajli dzalika wa hadza ta'abun 'azimun istijaluhu li nafsihi. Kata Syekh Muhammad bin An-Nafzi di dalam Syarhul Hikam. Karena kenapa? Karena rancangan yang seperti itu didorong bukan oleh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi didorong oleh syahwat pribadinya. Gitu ya. Jadi merancang, membuat capaian-capaian di dunia sebatas untuk dunia, kata Ibrahim An-Nafzi dan Syekh Asy-Syarqawi, itu hanyalah muncul dari dorongan hawa nafsu, syahwat. Jadi dorongan syahwat itu hanya sebatas mendorong persoalan manusia dengan dunia saja. Syahwat itu tidak akan mendorong seseorang untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mendorong dirinya pada persoalan-persoalan akhirat. Kata Ibrahim An-Nafzi itu. Nah, dia itu didorong oleh rasa keinginan syahwatnya, didorong oleh rasa keegoan dirinya, sehingga setiap amal wal ahwal, setiap amalan, tindakan, dan kondisi seseorang tersebut ketika di dunia, itu dipenuhi semuanya dengan rancangan-rancangan yang rancangan itu berdasarkan pada hawa nafsunya sendiri. Maka ketika seseorang merancang kehidupannya sebatas didasarkan kepada syahwatnya, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan diri Anda dalam melakukan rancangan, membuat rancangan, mengatur kehidupan, membuat cita-cita, membuat tujuan-tujuan selama hidup di dunia, yang tujuan-tujuan itu didorong oleh syahwat kita, oleh hawa nafsu kita. Kalau agak bingung dengan penjelasan tadi, saya akan mencoba menganalogikan. Gini Ibu, katakanlah jemaah Al-Jihad ini hendak pergi rihlah ke Pangandaran lah ya. Rihlah ke Pangandaran. Kemudian setelah rapat, ya, diambillah keputusan untuk menyewa satu bus beserta supir-supirnya. Ya. Fix ya. Pada hari H, kemudian jamaah Al-Jihad Al-Jihad ini pergi ke Tirta Regensi menunggu bus. Kemudian datanglah bus. Kemudian jamaah ini masuk ke dalam bus. Tetapi salah seorang dari jamaah Al-Jihad ini ada yang merasa paling jago nyupiran gitu. Ada yang merasa paling jago nyupiran. Sehingga dia tidak percaya kepada si supir bus. Kira-kira
selama perjalanannya dia akan menikmati perjalanan atau enggak? Bu, kinten-kinten bakal menikmati perjalanan atau nepi henteu? Nah, karena di setiap perjalanan misalnya ketika ada tanjakan, ke supir itu orang itu bilang, itu awas-awas hati-hati ada tanjakan. Setiap ada turunan, hati-hati, awas ada turunan. Setiap belok kiri, hati-hati belok kiri. Belok kanan, hati-hati belok kanan. Kira-kira bakal damai enggak selama perjalanan dari Cibiu ke Pangandaran? Enggak akan damai. Kenapa? Karena dia bertopang atau berdasar pada rancangannya sendiri. Tidak percaya kepada rancangan sang supir yang mengendalikan bus itu. Nah, orang yang gelisah hidup di dunia adalah orang yang sering menyandarkan kehidupannya pada rancangannya pribadi. Sebagaimana tadi seorang jamaah yang menyandarkan kemampuannya untuk menjalankan mobil kepada dirinya sendiri, tidak percaya kepada supir. Gitu. Orang yang gelisah, begitupun dengan orang yang gelisah hidup di dunia, itu orang yang terlampau terpaku kepada rancangan pribadinya. Dia tidak menyadari bahwa ada yang turut mengatur kehidupannya, gitu ya. Sehingga seperti apa? Sehingga ketika orang tersebut rancangannya tidak sesuai, kenyataannya itu tidak sesuai dengan rancangannya, dengan ekspektasinya, dengan keinginannya, dia itu akan gelisah. Harapannya, keinginannya itu ingin jadi presiden. Tapi kenyataan membuktikan bahwa dia menjadi ketua RT. Akan gelisah. Karena terlalu mendasarkan diri kepada rancangan pribadi, kepada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pribadi. Gitu. Padahal ada sesuatu yang turut mengatur dirinya. Inilah yang kata Ibnu Athaillah, fama qoma bihi ghairuka anka. Maka apa-apa yang oleh selainmu sudah atur untukmu, apa selain itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala atur untukmu, la takum bihi linafsika. Maka Anda janganlah ikut campur di dalam rancangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya, kenapa banyak orang gelisah hidup di dunia, kira-kira bagaimana? Terlalu mendasarkan diri pada rancangan pribadi. Gitu. Nah, maka tadbir itu ya, atau rancangan itu terbagi ke dalam dua. Yang pertama at-tadbirul mazmum. Di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, Ibnu Athaillah itu membagi rancangan ke dalam dua bagian. Yang pertama at-tadbirul mazmum. Apa? Yaitu rancangan yang tercela. Rancangan yang tercela itu adalah huwa kullu tadbirin, setiap rancangan, setiap aturan, yubaiduka au yuhjibuka anillahi ta'ala. Yang lewat rancangan itu, yang lewat capaian-capaian itu dapat menjauhkan dan menghijab, menutup diri Anda dari Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Ibnu Athaillah itu. Jadi seseorang yang menjalankan, yang menerapkan satu rancangan di dalam kehidupannya itu rancangan yang tercela, tinggal deteksi saja. Apakah lewat rancangan tersebut kita itu jauh atau
terhalang dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau lewat perbuatan kita, kalau lewat rancangan kita, capaian-capaian kita mengatur kehidupan kita di dunia itu, yub'iduka au yuhjibuka, menjauhkan dan menghalangi engkau anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita perbuat dalam merancang kehidupan itu adalah menjalankan at-tadbirul mazmum, rancangan yang tercela. Karena apa? Karena kita mempraktekkan rancangan yang lewat rancangan itu menjauhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Seseorang yang bermaksiat, seseorang yang ria, seseorang yang melakukan dosa-dosa Allah Subhanahu, dosa-dosa yang menurut Allah Subhanahu wa taala itu harus ditinggalkan. Maka ketika orang melakukan hal tersebut, hakikatnya orang tersebut sudah menjalankan rancangan pribadinya, dan orang tersebut ketika menjalankan rancangan pribadinya itu didorong oleh syahwat, oleh hawa nafsu dirinya untuk melakukan hal tersebut gitu. Maka poin kedua apa? Poin keduanya, dia tidak percaya kepada perintah, kepada rancangan, kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang lebih mempercayai aturan yang dibuat oleh dirinya ketimbang aturan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Fir'aun, lewat Nabi itu sudah diingatkan bahwa ada Tuhan, ada Allah yang patut untuk disembah. Tetapi Fir'aun tidak percaya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih percaya dan menitik tekankan kepada aturan pribadinya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ketika Fir'aun menjalani kehidupannya di dunia, yang dijalankannya itu adalah aturan-aturan pribadi yang didorong oleh rasa syahwat dirinya sendiri. Dan dia tidak percaya kepada rancangan atau aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu aturan atau rancangan at-tadbirul mazmum, rancangan atau aturan yang tercela. Yang kedua ada at-tadbirul mahmud, ya. Rancangan, membuat aturan, membuat jadwal, ya, yang terpuji. Apa itu? Huwa makana tadbiran bima yuqarribuka minallahi ta'ala. Setiap rancangan yang dikerjakan gitu, yang lewat rancangan yang dikerjakan itu dapat mendekatkan diri engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-tadbirul mahmud, rancangan yang terpuji itu adalah setiap kita melaksanakan kegiatan yang berbasis pada agenda-agenda kita sebelumnya. Nah, lewat kegiatan-kegiatan itu kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika kita melakukan sesuatu di dunia, itu tidak sebatas berdampak untuk dunia, tetapi juga berdampak nanti untuk bekal di akhirat. Tetapi juga nanti berdampak kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkomunikasi dengan orang, ketika kita bertemu dengan orang, tidak sebatas untuk mendekatkan diri saya sendiri misalnya dengan orang lain, tapi juga berdampak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan aturan atau rancangan yang terpuji yang dijalankan di dunia.
Jadi dunia anak kaala, dimensi ukhrawi, nupatula patari sareng Allah Subhanahu wa taala oge kaala. Hablum minan nasna oge kengeng. Hubungan sareng papada manusana oge kengeng. Hablum minallah na oge kengeng. Hubungan urang sadaya sareng Allah Subhanahu wa taala oge kengeng. Tah eta at-tadbirul mahmud. Sehingga kalaulah orang berkegiatan di dunia itu menggunakan konsep at-tadbirul mahmud, yang terlintas di benak pikirannya itu bukan sebatas persoalan dunia. Tapi ada persoalan yang lebih dalam, yang lebih jauh, yang tidak dapat diindra oleh mata kita sendiri. Apa? Persoalan surga dan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, rancangan aturan yang dijalankan di dunia itu kemudian terbagi ke dalam dua. Watadbirul lidunya, rancangan di dunia itu ala kismaini, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tadbirud dunya lidunya, merancang kehidupan dunia sebatas untuk dunia. Yang kedua, tadbirud dunya lil akhirah, merancang dunia itu tidak sebatas untuk dunia, tapi juga lil akhirah, untuk akhirat. Contohnya bagaimana? Kita buat dua contoh misalnya. Ada dua orang, yang dua orang itu sama bekerja di satu perusahaan. Tapi yang pertama menjadikan dunia itu untuk dunia, yang kedua itu menjadikan dunia itu untuk akhirat. Gajiannya sama, sebulan itu 4 juta sampai 5 juta. Istirahatnya sama, dari jam 12 sampai jam 1. Kemudian liburnya sama, setiap Sabtu dan Minggu. Ya. Bahkan bagiannya pun sama, misalnya bagian menjahit di pabrik tersebut. Yang membedakan dua orang tersebut kira-kira apa? Yang pertama, menjadikan dunia sebatas dunia. Yang kedua, menjadikan dunia tidak sebatas untuk dunia, tetapi nanti untuk akhirat. Itu yang membedakannya. Ketika yang pertama gajian di akhir bulan misalnya diberikan 4 juta, 5 juta oleh perusahaan itu, maka dia langsung bermain judi, kemudian beli minuman-minuman keras, kemudian hal-hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dia kerjakan semuanya. Tapi yang kedua, setelah dia menerima uang 5 juta tersebut, gaji tersebut, dia itu misalnya infak ya, kepada yang membutuhkan, kemudian memberikan keluarganya makanan-makanan yang halal ya. Kemudian membuat majelis keilmuan, ya. Itu yang membedakannya. Yang satu menggunakan gaji sebatas untuk kesenangan dunia, ya, dengan cara maksiat, dengan berbagai bentuk rupa maksiatnya. Yang kedua, setelah mendapatkan gaji, gaji itu dipakai untuk dunia juga sama. Tetapi bukan sebatas dunia. Ada ladang, ada pahala yang nanti ditaruh oleh dia untuk bisa dipetik di yaumul hisab, di hari penghisaban gitu. Itu yang membedakannya. Padahal dua-duanya sama sebagai karyawan suatu perusahaan.
Tapi yang membedakannya yang pertama itu menjadikan gaji atau perusahaan itu sebatas untuk dunia. Yang kedua itu menjadikan gaji atau perusahaan itu tidak hanya sebatas untuk dunia. Gitu. Nah, maka lewat rancangan ini, ya, kan semua ini kita itu semua setiap hari menjalankan rancangan ya. Nah, lewat rancangan-rancangan yang dibuat oleh manusia dan dijalankan oleh manusia ini, ada yang disebut ikhtiar. Ikhtiar itu secara bahasa bukan usaha, Bu, Pak. Dari khoyaro itu memilih. Jadi ikhtiar itu sebenarnya memilih, bukan usaha. Tapi di dalam memilih pasti ada usaha. Ibu dan bapak mau bekerja, apakah kerjanya sudah disediakan nih? Kerjanya apakah kerja haram atau kerja halal misalnya ya? Nah, tinggal pilih. Ya. Nah, ketika seseorang hendak memilih, maka seseorang tersebut akan berusaha gitu. Jadi kadang ikhtiar itu kemudian didefinisikan, diartikan sebagai usaha gitu. Padahal artinya memilih. Nah, ketika seseorang juga dihadapkan dengan berbagai rancangan kehidupan, maka di situ pula seseorang hendak memilih apa saja rancangan yang hendak dijalankan oleh dirinya. Jadi di setiap rancangan pasti ada pilihan. Sebab rancangan tidak akan menjadi tindakan kalau rancangan tersebut tidak dipilih oleh kita untuk dilakukan. Gitu. Maka berkaitan dengan itu, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya dia membuat satu bab. Sirru khalqit tadbiri wal ikhtiyari. Rahasia di balik penciptaan rancangan dan pilihan gitu. Sebab pertanyaannya begini, kenapa Allah itu kan Bu gini Bu, kalau ada rancangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ya, ada rancangan dari manusia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh menunda atau memberikan kita kebebasan untuk memilih gitu ya? Sudah saja tuh kalau supaya manusia itu masuk surga semua, sudah saja Allah tersebut menetapkan manusia harus menjalankan harus menjalankan tidak ada daya pilihan dari manusia. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pilihan kepada kita? Kontradiktif ya Bu. Maksudnya aneh. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah merancang. Nih kalau ngerjain yang halal, kalau usaha dalam yang halal, Anda dapat mendapatkan pahala. Kalau mengerjakan kebaikan, Anda mendapatkan pahala. Kalau usaha dalam bidang yang haram, Anda akan masuk neraka. Kalau Anda melakukan keburukan yang tidak sesuai dengan agama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Anda akan masuk neraka. Kenapa harus ada pilihan tersebut? Sudah saja Allah itu kan nunjuk kita langsung, tidak ada daya pilihan, sudah aja kita ada di dalam posisi kebaikan saja supaya kita semua masuk surga, gitu kan ya? Harusnya. Sehingga orang tersebut tidak akan maksiat kepada Allah. Harusnya gitu. Enaknya. Gitu ya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyimpan daya pilihan kepada manusia untuk bisa memilih bahkan kepada yang haram? Gimana coba Bu, kalau ditanya seperti itu? Nah ini dijadikan argumen atau alasan bagi orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu ya. Seolah-olah
kata mereka Tuhan itu memainkan manusia di dunia. Ya. Katanya dikasih pilihan, milih yang haram, milih mabuk, tapi ujungnya disiksa. Katanya milih pilihan, dikasih pilihan, tapi milih yang haram, pilih untuk mabuk-mabukan, kenapa ujungnya disiksa? Kan gak logis kata mereka itu. Maka ini dijawab oleh Syekh Ibnu Athaillah. Rahasia di balik Allah menciptakan rancangan dan pilihan terhadap rancangan-rancangan tersebut itu adalah i'lam an-nasirahal kitadbiri wal ihtiyari. Ketahuilah bahwa rahasia di balik penciptaan rancangan dan ikhtiar itu adalah, dan pilihan itu adalah zuhuru qahril qahhari. Itu untuk menampakkan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia dikasih rancangan, dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala itu justru untuk menampakkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang maha perkasa, qahhar, sesuatu yang maha perkasa gitu. Wa dzalika annahu subhanahu arada an yata'arrafa ilal ibadi biqahrihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya ingin memperkenalkan dirinya sendiri ilal ibad kepada para hambanya biqahrihi lewat kemahaperkasaannya. Jadi begini logikanya Ibu. Kita diberikan pilihan mau milih A, B, C, D sampai Z ya di dalam kehidupan itu sejatinya adalah tanda bahwa pilihan tersebut itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu qahhar, al-qahhar, maha perkasa gitu. Kenapa disebut maha perkasa? Karena selain manusia itu tidak diberikan pilihan. Jadi saking maha perkasanya Allah bisa memberikan manusia untuk memilih gitu. Sedangkan selain manusia itu tidak diberikan daya memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya gunung. Apakah gunung itu bisa memilih? Memilih Gunung Anjing itu apakah bisa memilih di Cibiuk atau di Pangalengan atau ingin di Amerika? Kan nggak bisa. Pohon itu apakah bisa memilih tumbuh di sini, tumbuh di sana, tumbuh di situ atau tumbuh di mana? Kan nggak bisa. Tidak ada daya pilihan dari makhluk-makhluk itu. Daya pilihan itu ada kepada manusia untuk menunjukkan bagaimana kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat memilih kebaikan itu berdasarkan pilihan kita sendiri gitu ya. Ini menunjukkan kata Syekh Ibnu Athaillah zuhuru qahril qahhari. Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha perkasa. Dan Allah Subhanahu wa taala karena menyimpan daya pilihan tersebut kepada manusia an yata'arrafa ilal ibadi. Ingin menunjukkan dirinya, ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia. Kira-kira kita kalau ingin kenal dengan orang yang baik, kira-kira kita akan memilih orang yang kayak gimana? Sekali lagi Ibu ginilah, Ibu kira-kira pengen kenal dengan pengusaha, sebab Ibu pengen belajar usaha. Kira-kira orang tersebut, kira-kira orang yang dipilih oleh Ibu adalah orang yang kayak gimana? Misalnya orang yang sudah punya bangunan produksi ya, orang yang sudah banyak mesin di bangunan tersebut,
orang yang sudah banyak pegawai, punya pegawai gitu kayaknya. Maka ibu memilih orang tersebut, mendatangi orang tersebut untuk belajar usaha. Ya. Berarti gimana? Berarti pilihan ibu untuk datang ke pengusaha tersebut adalah murni datang dari ibu untuk mengenal pengusaha tersebut. Nah, Allah itu menurunkan keburukan, menurunkan kebaikan, menyetujui keburukan, menyetujui kebaikan gitu ya. Dan menurunkan daya pilihan, daya memilih bagi kita untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita memilih yang baik, maka kita dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memilih yang buruk, dia menjalankan rancangan yang buruk, yang Allah tidak ridho terhadap rancangan tersebut, maka dia akan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana? Berarti Allah menurunkan daya pilihan kepada manusia itu sebenarnya manusia untuk memilih dan mendekatkan diri kepada kebaikan, sehingga arada an yata'arrafa ilal ibad. Allah Subhanahu wa taala itu dapat memperkenalkan dirinya kepada para hambanya gitu. Jadi daya pilihan tersebut itu hadir ibu bapak lewat kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala, dan daya pilihan tersebut kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Nah, maka di hikmah maka ada cerita yang menarik ya. Cerita yang menarik itu gini. Kenapa kita tidak boleh mendasarkan semata kepada rancangan pribadi ya. Misalnya Lionel Messi, Bu Pak. Lionel Messi, capaian pesepak bola itu kan paling tinggi usianya 30 tahun ya. 30 tahun itu sudah agak gak kepakai sebenarnya. Sudah agak gak kepakai di bola. Seharusnya trofi-trofi itu bisa diraih di usia 30 tahun ke bawah. Dan Messi berkeinginan untuk meraih semua trofi bola itu di usia 30 tahun ke bawah. Itu rancangan yang dibuat oleh dirinya sehingga dia rajin untuk untuk latihan, mengolah tubuhnya, menjaga staminanya di usia-usia itu. Tapi fakta membuktikan bahwa semua trofi piala bola itu bisa diraih oleh Messi di usia 35 tahun gitu. Berarti ini membuktikan bahwa sesuatu yang terjadi di dunia itu tidak semata-mata berdasarkan pada rancangan pribadinya. Kadang keluar dari rancangan pribadinya. Contoh yang lain misalnya, ibu dan bapak pergi untuk berusaha. Di pikiran itu, hari ini saya dapat menghasilkan uang 100.000 gitu ya. Saya dapat dari usaha saya dapat menghasilkan uang sebanyak 100.000. Ternyata pada hari H setelah beres pulang ke rumah, kemudian hasil usahanya itu, dari hasil usahanya itu cuman dapat 50.000. Atau sebaliknya, dari hasil usahanya itu dapat 1.000.000. Sesuatu yang tidak terbayangkan oleh rancangan kita selama hidup. Maka kadang-kadang yang terjadi di dunia itu, makanya tidak boleh mendasarkan diri pada rancangan pribadi, karena Allah sudah merancang sedemikian rupa bagi kehidupan kita. Gitu.
Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah itu, fahuwal dominalakal ijabata fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu li nafsika. Allah menjaminkan mengabulkan doa untukmu sesuai pilihannya, bukan pilihanmu. Kita berdoa supaya kita umroh, ya. Tapi kita tidak kunjung dipanggil umroh, tapi tidak kunjung kita umroh. Pertanyaannya, apakah doa itu adalah tidak terkabul? Misalnya, tidak juga. Karena fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika. Allah itu menjamin mengkabulkan doa sesuai pilihannya, bukan pilihan sesuai kita gitu. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan di waktu yang engkau kehendaki. Maka bagaimana hubungannya dengan rancangan? Rancangan kehidupan kita yang sudah kita rancang, yang sudah kita atur sedemikian rupa, dari hari tiap hari, dari bulan ke bulan, itu kadangkala gagal, kadangkala tidak sesuai harapan kenyataannya itu, karena yang mengatur rancangan kehidupan kita tidak sebatas diri kita sendiri. Kita perlu yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turut mengatur rancangan, yang turut mengatur kehidupan kita di dunia. Maka ketika terbangun kesadaran di pikiran kita, ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan itu, tidak akan depresi, tidak akan luhlah, tidak akan menyalahkan diri sendiri. Karena bentuk menyalahkan kepada diri sendiri, kecewa terhadap diri sendiri, itu orang tersebut sebatas menyandarkan kehidupannya pada diri sendiri, tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian kajian untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akan menutup dengan satu syair yang bagus sekali. Alal mar'i an yas'a ilal khairi juhdahu. Seseorang seharusnya berusaha sekuat tenaga mendapatkan kebaikan. Walaisa alaihi an tatimmal maqasidu. Tetapi ia tidak akan bisa menetapkan keberhasilannya. Tugas kita di dunia adalah merancang keberhasilan, merancang kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi persoalan hasil itu mari kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam cara penyampaiannya. Wallahu muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.